Terima kasih pemirsa dan masih setia bersama kami. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Batang mewajibkan truk bersumbu 3 atau lebih untuk beralih ke jalur tol guna mengurangi kemacetan di wilayah perkotaan. Upaya meningkatkan kelancaran lalu lintas terus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Batang, salah satunya dengan mewajibkan truk bersumbu 3 atau lebih untuk beralih ke jalur tol. Langkah ini dioptimalkan melalui sosialisasi intensif yang melibatkan Dinas Perhubungan Batang bersama Satlantas Polres Batang. Kepala Disub Batang, Eko Widianto menegaskan bahwa pengalihan arus ini bertujuan menjaga kenyamanan dan keamanan lalu lintas perkotaan. Pasalnya, masih banyak pengemudi truk yang tidak mematuhi aturan dengan tetap memasuki wilayah kota serta parkir sembarangan di bahu jalan. Dirinya akan terus mengedukasi agar kebijakan ini dipatuhi demi kepentingan bersama. Pengemudi truk sumbu 3 tidak perlu khawatir terkait tarif tol karena telah diberlakukan potongan harga hingga 20% yang memasuki eksit tol Kandeman ke arah Pekalongan. Lanjut pengalihan arus sumbu 3 untuk tidak memasuki kota Batang, kita mulai melakukan sosialisasi kepada para pengguna jalan yang sumbu 3 supaya mereka segera paham bahwa masuk kota Batang sudah dialihkan melalui tol di tol Kandeman dari arah timur, sehingga keseluruhan sumbu 3 diharapkan bisa melewati jalan tol, sehingga secara kota, keamanan kota, keselamatan kota Batang bisa lebih terjamin. Ini banyak yang melanggar gimana nih Pak? Kayaknya ada yang nunggu di belakang ini Pak. Banyak banget Pak. Kita memang kesadaran daripada para pengemudi sumbu 3 ini nunggu daripada petugas yang berjaga. Ketika petugas tidak ada, mereka masih masuk ke dalam lingkungan kota. Jadi terus kita sosialisasikan supaya mereka muncul, supaya mereka masuk ke tol. Karena tol pun sudah berkebijakan adanya potongan diskon harga yang memasuki lewat tol Kandeman ke barat, khususnya yang ke barat ini, karena di wilayah timur adalah kewenangan di Kabupaten Batang, dan di tol di sebelah barat adalah Pekalongan dan Purmala. Kalau boleh tahu tarifnya berapa itu Pak? Kalau boleh tahu tarifnya berapa yang masuk tol sini misalnya? Diskonnya 20%, kita hanya sekitar, kalau sampai Pekalongan kita hanya sekitar 6 kilo, kalau sampai Pemalang ya sekitar 50-an, 50 sampai 60. 60 kilo. Diskonnya 20% ya? Ya, 20%. 20% ya. Nah, kemudian ini operasi ini akan digelar sampai kapan nih Pak? Ya, rencana kita sampai akhir bulan ini. Mudah-mudahan dari evaluasi nanti kita evaluasi kembali beserta mitra kami dari Lantas, juga teman-teman Urjada, supaya itu monitoring pelaksanaan sosialisasi ini, sehingga nanti ke depan kita tidak harus jaga penuh di pintu tol Kandeman ini. Jika tingkat kesadaran pemakai jalan ini sudah mematuhi peraturan yang berlaku. Kalau boleh tahu lewat ke panturanya sama sekali nggak boleh atau mungkin ada jam tertentu Pak? Mungkin Pak? Kalau di Batang ini rekomendasi dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat adalah dari jam 6 pagi sampai jam 9 malam untuk yang melalui Kota Batang. Oh, yang boleh melalui atau yang dilarang? Yang boleh masuk jam 6? Jam 6 pagi sampai jam 9 malam. Di jalur pantura atau tol itu Pak? Setelah itu bisa mati dari jam 6 pagi sampai 9 malam harus melalui tol. Jam 6 sampai 11? Dilarang masuk Kota Batang. Oh. Itu rekomendasi dari Direktorat Jenderal Perhubungan. Jam 6 pagi sampai jam 9 malam nggak boleh lewat pantura ya? Perwakilan Organda Batang Lukman Hasanuddin mengakui masih banyaknya pengemudi truk sumbu 3 yang tak mengindahkan arahan untuk tidak melintasi pantura di jam tertentu. Alasan terbesar tetap melintasi pantura karena faktor biaya yang cukup tinggi jika melewati jalur tol. Dari Organda melihat hal ini menurut arah kebijakan yang dilakukan oleh perhubungan dengan Korlantas Kabupaten Batang tentang kebijakan ini, apa yang dikerjakan dari Organda mengikuti apa yang sudah harus dijalankan. Nah, ini menyikapi banyaknya truk yang mungkin masih nakal tanda kutip, belum patuh, gimana ini Pak? Dari Organda mungkin gimana sosialisasinya? Kita upayakan untuk sosialisasi secara bertahap supaya mereka sumber-sumber tersebut juga menyadari akan pentingnya aturan yang sudah dilakukan supaya bisa berjalan dengan maksimal. Kendalanya apa Pak? Mereka nggak mau ke jalur tol Pak? Mungkin dikarenakan faktor biaya dan lebih mengingatkan dalam arti untuk lewat pantura karena ada biaya. Pengaruhnya mungkin ke itu berapa persen, mungkin sampai berapa persen misalnya biayanya? Untuk pengaruhnya secara otomatis pendapatan dari sumber berkurang, tapi dari pemerintah Kabupaten Batang untuk
Korlantas juga memberikan keringanan adanya diskon yang dilakukan dari pihak Jasa Marga. Kalau dengar diskonnya 20% itu kira-kira masih kurang atau masih cukupan tuh Pak kalau gitu Pak? Standar Pak. Standar ya. Masih bisa untuk operasionalnya masih bisa para sopirnya. Masih bisa dilakukan dibanding lewat Pantura yang mana di situ kan banyak kemacetan. Oke. Terus langkah selanjutnya Pak dari Organda gimana Pak ke depan Pak? Kedepannya kita sampaikan semua kepada jajaran anggota Organda bekerja supaya mentaati apa yang menjadi aturan dan jangan melanggar aturan yang berada. Sementara Kanit Turjawali Satlantas Polres Batang, Ibda Agus Supriyanto menekankan, sosialisasi akan dilakukan selama kurun waktu tertentu dan pemberlakuan tindakan penilangan apabila masa sosialisasi selesai. Bekerjasama dengan Organda dan Disub Kabupaten Batang intensif terus untuk memberikan sosialisasi apabila masih ada ditemukan truk yang masih belum mau masuk tol, tetap kita berikan sosialisasi. Penegakan hukum akan kita laksanakan 30 hari setelah sosialisasi kita berlakukan. Jadi kira-kira sampai 30 hari ini tindakannya seperti apa Pak mungkin Pak? Kita masih memberikan teguran dan terus mensosialisasikan terkait dengan kebijakan dari Kementerian Perhubungan Darat yang amanahkan kepada pemerintah Kabupaten Batang. Kalau misalnya setelah itu masih ada yang bandel gimana? Jadi tindakan lantas Pak? Ada mungkin penilangan atau mungkin tindakan seperti apa Pak? Kita berikan tindakan berupa teguran terlebih dahulu. Untuk penegakan hukum berupa tindakan langsung atau tilang akan kita berikan ketika 1 bulan setelah kita sosialisasikan. Kapan dimulainya Pak? Berarti insya Allah berkisar antara bulan Mei. Bulan Mei ya. Nah, sampai sejauh ini ada berapa truk yang mungkin melanggar dan mungkin dapat penilangan? Ada nggak Pak? Untuk baru saat ini untuk berupa tindakan atau teguran karena mengingat mereka pun ada yang bongkar untuk di wilayah kota, tetap kita berikan himbauan, kita berikan teguran agar tetap mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Robadi Batik TV melaporkan.